Oh, Ya, cucu yang pertama. Waduh. Masya Allah. iya. Bahagia Jadi banget ini. tahu dia kalau opungnya pengamat transportasi, lahirnya hari transportasi. Iya, ini hari transportasi juga betul ya. ya. Wah. Iya. Namanya pasti nanti Bang Tigor nih yang ngasih nih cucu pertama nih. Iya, ada kaitannya juga dengan transportasi jangan-jangan nih ya. Ya Bang Tigor, Ya, mungkin ini karena hari transportasi nasional. Bagaimana analisanya Bang Tigor terkait ini? Misalnya transportasi di Jakarta maupun di daerah lainnya. Mm-mm. pertama gini, Mas Anak sampai tadi. Iya. Kalau saya lihat concern pemerintah untuk membangun transportasi itu lambat, ya. Ya, jadi kurang Termasuk berpihak. di Jakarta juga, Bang. Di Jakarta oke, ya. Di Jakarta oke. Karena itu sudah ada perubahan sejak tahun 2004 ya, ketika lahirnya Transjakarta. Lalu disusul lagi dengan MRT, ada LRT, terus tinggal di integrasinya saja yang perlu dikembangkan. Nah, kenapa juga saya lambat? Saya lihat ya di 25 tahun ini paling tinggi, secara nasional kan baru WUS yang dibangun ya, WUS sama LRT Jabodebek, ya, nah itu pun belum tuntas, itu. Nah, pemerintah kemana orientasinya? Lebih memfasilitasi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kok begitu? Kalau kita lihat selama 25 tahun itu lebih konsentrasi membangun jalan tol. Oh iya. Ya, Betul. nah itu. Padahal kalau kita lihat problemnya di beberapa banyak kota dan juga nasional, kalau kita pas lagi Hari Raya, Idul Fitri, Tahun Baru, Natal, itu masalahnya kemacetan. Kenapa? Karena tinggi penggunaan kendaraan pribadi. Ya, terutama kalau di jalan tol. Makanya setiap hari raya tuh ada namanya operasi lilin, operasi ketupat. Nah, itu jadi di sana konteksnya. Jadi desainnya seperti itu, lebih memfasilitasi kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Padahal kalau kita lihat orientasi masa depan ya transportasi itu harusnya lebih mengembangkan transportasi publik. Ya, semakin maju harusnya yang dibangun itu transportasi publik, yang difasilitasi transportasi publik. Kalau kita membangun keselamatan juga transportasi publiknya harus dibangun dengan keselamatan. Masalah keselamatan di Indonesia ini juga masih apa ya, boleh dibilang kurang concern. Begitu, Mas Anang dan Mbak Ita. Baik. Ini kalau Bang Tigor memperhatikan sebenarnya kenapa ya? Maksudnya kalau mungkin terutama mungkin di daerah gitu, adanya keterlambatan seperti hal ini. Mungkin konsentrasinya memang berbeda gitu. Seperti tadi Bang Tigor menjelaskan, kalau dilihat lebih banyak bangun jalan tol gitu daripada ya skema untuk transportasi daerah. Banyak juga yang bilang kalau di daerah mungkin infrastrukturnya perlu lebih juga gitu Bang dibandingkan dengan Jakarta, seperti kontur dan lain sebagainya yang mungkin akan bisa mempersulit untuk membangun transportasi yang memang diinginkan oleh warga, seperti misalkan kereta api begitu. Kereta api saja kan rel kita di luar Pulau Jawa ini kan juga sangat terbatas begitu Bang. Ini gimana nih Bang Tigor melihatnya? Ya, jadi kalau saya ngeliatnya gini ya, persoalannya sih bukan persoalan tantangan geografis, justru itu secara teknologi kendaraan itu ya termasuk kendaraan transportasi umum itu atau publik itu bisa dimodifikasi sampai seperti apapun ya. Kalau kita lihat dari Cina segala macam ya, atau nggak usah jauh-jauh ke Cina, Kuala Lumpur aja Mbak, ya transportasi publiknya ya kereta listriknya itu sampai misalnya mau ke daerah pariwisata di Kuala Lumpur, ke Batu Cafe, itu sampai ke sana. Bisa ke sana, iya. Tempat wisata, iya makanya kan. Iya. Gitu loh. Iya juga ya. Kita nih, iya kan, gitu loh. Kita nih coba minim kan, paling baru bisa sampai Monas. Ancol. Ancol. Ya. Ancol, Kota Tua. Pik. Ya.
kepilih. Nah, tapi persoalannya adalah gini, ya, persoalannya adalah sebetulnya pemerintah itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya Mbak Ita, itu di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan untuk transportasi darat ya, itu kan untuk transportasi darat ya, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009, di pasal 138 itu dikatakan pemerintah harus menyediakan ya transportasi umum yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terjangkau. Itu harus. Itu udah dari tahun 2009. Coba deh kita lihat ya. Pilkada kepala daerah mana yang kampanyenya kalau saya kepilih akan bangun transportasi umum di Indonesia? Nggak ada, gitu loh. Nah, tadi 25 tahun yang dibangun pemerintah nasional tadi hanya WUS, itu pun masih hutang. Hanya LRT Jabodebek. Terus angka kecelakaan juga tinggi. Ya, kecelakaan lalu lintas. Ya, gitu loh. Belum lagi angka kecelakaan yang lain ya di transportasi laut, ya, udara, gitu loh. Concernnya kereta ya Mbak Ita sama Mas Anang kan baru omong-omong katanya mau digali lagi tuh rel kan gitu ya. Iya. Kan baru omong-omong. Nah, akhirnya saya tambahin lagi untuk aja Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Jadi punya rel kereta. Jadi kita punya rel. Iya. Kalau nggak dijajah kita nggak punya rel kayaknya jangan-jangan Pak sampai sekarang. Iya. Kan yang jadi omong-omongnya kan akan digali, dihidupkan lagi. Kan nggak ada inovasi baru. Iya kan? Inovasi baru cuma ada di Jakarta. Ya coba bangun MRT aja tuh kajiannya udah 28 tahun baru dilakukan tuh MRT. Ya dulu kajiannya tuh kan itu kalau MRT kan misalnya kalau pertama tuh kan dari selatan ke pusat ya, dari Lebak Bulus ke Monas ya. Nah, ke HI. Itu dulu kajiannya tuh di sepanjang Sudirman Tamrin masih ada pemukiman. Dibangunnya udah nggak ada pemukiman, perkantoran semua kan gitu. Nah, betapa lambatnya kan gitu ya. Nah, jadi gitu. Ini baru di Jakarta ya, yang baru Jakarta. Makanya kalau hari raya kan susah. Iya. Apalagi di daerah nih, di daerah jangankan transportasi umum, jalannya aja bisa buat mancing. Loh, iya biasanya bisa buat nyara lele. Kan? Iya kan sama nanam pisang. Iya, kan? bisa. Nggak usah jauh-jauh di Bogor deh, di Bogor. Iya. Ya, itu hari raya tuh. Coba aja, mereka kalau mau jalan-jalan itu nyewanya apa? Pick up terbuka dikasih tenda, Mbak. Nah, itu. Itu membuktikan bahwa transportasi umumnya nggak jalan atau seperti apa tuh, Bang Tigor? Nggak ada. Oh. Bukan nggak jalan lagi, tapi nggak ada ya. Iya. Jadi kalau saya bilang, kalau saya naik angkot di Bogor gitu ya, untuk di kabupaten ya. Iya. Itu saya lihat itu masih ada loh. Zaman sekarang tuh rem itu, pedal remnya tuh diikatnya digantungnya sama ban dalam bekas tuh. Aduh. Supaya balik lagi begitu diinjak. Loh, ini kan lucu ya, ada mobil angkot yang udah reot-reot gitu ya, masih beroperasi. Nggak usah jauh-jauh di Bogor. Di Jakarta aja mikron kan masih lihat. Banyak, iya masih banyak betul. Banyak. Ya kan udah nggak layak jalan. Jadi masalah keselamatan tadi saya bilang, kecelakaan tinggi. Oh dahsyat ini kecelakaannya. Ya kan, truk melindas mobil di belakang itu banyak kan? Iya enggak? Iya. Itu banyak. Ini keprihatinan kita. Jadi pembangunan tuh nggak ada untuk membangun transportasi publik yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan terjangkau. Padahal itu mandat undang-undang loh. Pasal 138 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Coba jalanin itu aja. Kan kalau mana jelas bangun transportasi umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan terjangkau. 4 poin itu aja di breakdown. Transportasi umum yang berkeselamatan seperti apa? Transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau seperti apa? Nah, yang satu lagi, itu kan baru aja saya dapat kabar itu ada dikeluarkan oleh pemerintah Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2006 tentang Kementerian Perhubungan. Nah, yang dikeluarkan adalah peraturan tentang Kementerian Perhubungan.
Iya. Saya baca tuh, nggak ada tuh membreakdown ya supaya pasal 138 tuh wajib dilakukan oleh pemerintah. Nggak ada ngomonginnya apa? Oh, Merencanakan, ya, melaksanakan pembangunan sesuai norma segala macam. itu nggak ada ya Bang ya? Nggak ada penegakan gitu pembangunan keselamatan transportasi umum, nggak ada di Perpres nomor 16 tahun 2002. Maka saya bilang, kan ini posting teman-teman. Wah, ini kok ngomongin administrasi doang. Kenapa ya? Ini Ada apa ya? Itu makanya saya bilang, concern-nya lebih kepada transportasi pribadi, tidak pribadi. Apalagi kalau kondisi dengan krisis sekarang sebetulnya. Kalaulah Jakarta, Indonesia itu punya transportasi publik yang bagus, nggak bakal teriak-teriak, Mbak. Iya. Mas Anang. Iya. Malaysia nggak teriak-teriak. Kenapa? Transportasi publiknya tadi saya bilang. Hmm. Sampai ke tempat main judi aja Ada ya? Nyampe. Iya. Gila kan? Hah? Coba. Ya enggak? Kita mau ke Setu Lenteng Agung nggak nyampe. Nyampe dong, Paling nyampe angkot. pakai itu Jaklingko. Angkot. Pakai Angkot reot-reot. Angkot reot-reot. Jaklingko bukan angkot lagi sekarang, Jaklingko. Biar kerenan dikit. Gitu kan? Yang itu kalau saya bilang itu angkutan, itu saya bilang ini angkutan lansia. Kenapa? Harusnya dekat jadi 2,5 jam katanya. Karena muter-muter